Shalom bagi kita semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman Tuhan yang menuntun kami, menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari dua teks, tapi kita baca dalam satu teks saja. Pertama dari ke Efesus pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Kemudian di bagian kedua, Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita membaca di Kisah Para Rasul saja. Ya, kita baca. Perhatikan di Kisah Para Rasul dan saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah satu perikop yang diberikan di sana yaitu sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke dalam pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tema kita di hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yaitu sudahkah kita bersaksi tentang Kristus kepada orang lain? Sekali lagi, sudahkah kita bersaksi tentang Kristus kepada orang lain? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Ada satu pertanyaan yang coba saya berikan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh merenungkan dalam hati masing-masing, coba dijawab. Ya, seandainya ada seorang ilmuwan yang menemukan vaksin dari virus corona COVID-19, tetapi ia tidak mau menceritakan, tidak mau membagikan kepada orang lain. Menurut kita, orang seperti apakah dia ini? Dan jika kita ganti penyakit itu, kita gambarkan sebagai dosa, kira-kira menurut Bapak Ibu, siapakah orang yang telah menemukan obat dari dosa itu? Atau penyelesaian dari persoalan dosa itu? Tentu kita tahu jawabannya. Ya, kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang sudah tahu, yang sudah mengerti, dan yang sudah menerima anugerah
keselamatan, penyelesaian persoalan dosa tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan merenungkan topik tentang bersaksi. Sudahkah kita bersaksi kepada orang lain? Tentang apa? Tentang iman kita kepada orang lain. Kita akan melihat kata saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang yang rela menderita atau rela mati daripada menyerahkan atau menyerah karena mempertahankan iman atau kepercayaannya. Atau orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agamanya atau keyakinannya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya, mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Kata saksi yang digunakan di sana adalah martir. Yang diterjemahkan itu saksi atau bersaksi atau menjadi saksiku atau mengaku. Nah, ini merupakan satu gambaran seseorang yang rela mati, menyerahkan hidupnya demi menyampaikan, memberitakan atau mengabarkan, memberi pengakuan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah arti kata saksi, makna dari kata saksi. Secara sederhana, saya boleh simpulkan bahwa bersaksi adalah orang yang dengan rela, dengan berani, dengan penuh keyakinan menceritakan tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan yang dia alami. Saya mengutip dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana demikian, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu yang diberitakan oleh Petrus dan para rasul yang lain. Itulah saksi martir bagi Kristus. Pertanyaannya bagi kita saat ini, sebenarnya untuk apa kita bersaksi? Mengapa kita harus bersaksi? Dan prinsip-prinsip apa yang harus kita miliki ketika kita mau bersaksi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari mengapa kita bersaksi. Kalau di Efesus pasal 2 ayat 8, pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 tadi, itu diceritakan tentang orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Dan mereka diminta untuk terus hidup di dalamnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Tidak ada yang boleh sombong, merasa bahwa karena perbuatannya ia bisa menyelamatkan dirinya, karena perbuatannya dia memperoleh anugerah keselamatan. Tidak, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan yang diberikan itu, maka dia harus meresponi dengan melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan. Salah satu pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan perintahkan adalah bersaksi. Sudahkah Anda bersaksi bagi orang lain? Bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang belum mengenal kasih Tuhan, mungkin bagi orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Dari Efesus ini setidaknya saya memberikan 3 alasan mengapa kita memberitakan Kristus atau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Yang pertama, respon dari anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita meresponi anugerah keselamatan itu dengan wujudnya bersaksi. Yang kedua, salah satu bukti iman kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, maka kita harus bersaksi kepada orang lain yang belum mendengar kasih Tuhan. Yang ketiga, Allah menghendakinya untuk kita melakukan pekerjaan yang baik itu. Oleh karena itu, mari, saya rindu kita terus bersaksi kepada sebanyak mungkin orang. Lalu ditanya kepada saya, Pak Mika, bagaimana dong caranya saya dapat bersaksi? Aku nggak pandai berkata-kata. Ya, kita harus mengerti. Kesaksian kita, cara kita bersaksi, itu tidak melulu kita berkata-kata. Ya, ada berapa cara yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Ya, melalui perkataan kita bisa bersaksi memang. Perkataan langsung atau perkataan tidak langsung kita juga bisa bersaksi. Atau melalui media menggunakan segala fasilitas yang ada. Kita dapat bersaksi. Oleh karena itu mari kita belajar dari Filipus. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-40 tadi, setidaknya saya memberikan 3 prinsip yang harus kita pegang ketika kita hendak bersaksi kepada orang lain, tentang iman kita kepada orang lain, tentang apa yang kita alami, yang Tuhan buat dalam hidup kita kepada orang lain. Bukan tentang kitanya, tapi tentang Tuhan. Mari kita lihat yang pertama.
Yang pertama, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30, maka kita akan menemukan ayat 26, di sana dikatakan bahwa kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, dan seterusnya. Kita dapat baca. Kemudian di ayatnya yang ke-29 dikatakan lagi, lalu kata Roh kepada Filipus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, prinsip yang pertama yang kita harus miliki ketika kita mau bersaksi kepada orang lain adalah kita harus peka mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, mendengar tuntunannya, menaatinya. Apa yang menjadi suara Tuhan yang kita dengar. Ketika kita hendak bersaksi kepada orang lain, kita harus mendengar suara Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sembrono, sembarangan. Katanya, ada memang orang yang dengan berani dimanapun ia berjalan, dia menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, menginjili orang. Itu enggak masalah. Itu mungkin dia punya talenta, punya karunia khusus. Tetapi bagi kita mungkin yang sulit berkata-kata, sulit kita mengerti, sulit kita mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Kita harus belajar, mengerti, memahami, dan menyampaikan kepada orang lain dengan hikmat yang Tuhan berikan. Perlu kepekaan terhadap suara Tuhan, dan kita harus taat kepada suara tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar, supaya kita peka mendengar suara Tuhan? Ya tentu kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa membagikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada banyak orang adalah orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan, yang punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, yang senantiasa mendengar, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Mengapa? Karena memang Tuhanlah yang menjadi sumber utama kita, pemberitaan kita. Karena kita mau memberitakan tentang Dia, kita mau menyampaikan tentang Dia. Kalau kita tidak punya kepekaan, kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apa yang mau kita beritakan? Oleh karena itu milikilah kepekaan ini. Bangun relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Bertanya kepada Tuhan, apa yang hendak kita mau sampaikan. Ingat bahwa bukan kita sebenarnya yang membuat orang bertobat. Bukan kesaksian kita sebenarnya. Tetapi Roh Kuduslah yang menginsapkan orang. Tuhan itu sendiri yang membuat orang itu percaya dan bertobat. Ya, salah satu penulis buku yang terkenal, ya mungkin kita semua tahu, Paul Little mengatakan demikian. Roh Kuduslah yang membuat seorang bertobat, bukan kita. Kita ini sebagai duta istimewa dari Tuhan Yesus. Kita dapat menyampaikan berita itu melalui kata-kata kita. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian hidup kita. Tetapi ingat bahwa yang mengubahkan orang untuk menjadi percaya atau jiwa-jiwa bertobat itu adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, miliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Miliki kepekaan mendengar suara Roh Kudus bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua yang kita dapatkan dari pembacaan peristiwa Filipus melayani orang Ethiopia ini, yang kedua adalah kita perhatikan di ayatnya yang ke-31, 32 dan sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dikatakan di sana ketika Filipus mendekati orang Ethiopia ini. Filipus tidak kenal siapa orang ini. Filipus tidak tahu siapa orang ini. Seperti apa orang ini. Tapi ketika dia peka mendengar suara Tuhan, maka dia datangi orang ini. Dan apa yang dilakukan oleh Filipus? Maka Filipus melihat orang ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan Filipus secara responsif langsung dia menanyakan, mengertikah Tuhan tentang hal itu? Maka ketika orang ini menjawab, bagaimana saya mau mengerti kalau tidak ada yang membimbingnya? Maka diajaklah Filipus. Dan Filipus menceritakan tentang Yesus kepada orang ini. Yang kedua, prinsip yang mau kita miliki, yang harus kita miliki, yang mau kita ambil dari firman Tuhan kita hari ini ialah memanfaatkan segala media yang ada untuk kita dapat memberitakan kabar baik. Memanfaatkan segala media yang ada. Kita harus jeli, kita harus berhikmat, kita harus mampu melihat segala situasi dan kondisi sekitar kita. Untuk kita boleh berbagi, boleh kita bersaksi tentang iman kita, tentang Kristus kepada orang lain, tentang apa yang telah kita dengar, yang telah kita alami kepada orang lain. Filipus
tidak tahu dia mau bagaimana caranya memberitakan kepada orang ini. Orang ini seorang pembesar, seorang yang terkenal, seorang yang disegani, seorang yang terpandang. Mungkin kalau Filipus secara tiba-tiba langsung frontal dan menghentikan kereta itu dan bilang, percaya Yesus, kalau tidak kamu mati, masuk neraka. Ya mungkin Filipus akan langsung dipukuli ya. Kalau enggak, Filipus akan langsung ditendang dari tempat itu. Tetapi Filipus dengan penuh hikmat melihat segala situasi. Dia memulai pembicaraannya dengan apa yang ada pada orang itu. Yaitu melalui kitab Nabi Yesaya yang sedang dia baca. Nah, ini yang dimanfaatkan atau yang digunakan oleh Filipus. Apa yang ada di lingkungan, apa yang ada di tempatnya, itu digunakan untuk bagaimana ia bisa memulai percakapan dan menyampaikan kabar baik kepada orang tersebut. Lalu terjadilah diskusi dan firman Tuhan diberitakan. Itu prinsip yang kedua, memanfaatkan segala media yang ada untuk kita bisa memberitakan kabar baik. Atau kalau dalam bahasa teologinya orang sering sebut kontekstual. Ya, melihat konteks, memanfaatkan segala situasi konteks yang ada untuk kita bisa berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah yang mau kita miliki untuk kita dapat bersaksi. Ketika kita bersaksi kepada orang lain adalah kita harus memanfaatkan segala kesempatan dengan baik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbagi. Jangan disia-siakan. Maka ketika Filipus menyampaikan firman Tuhan, orang ini mau percaya. Orang ini lalu minta dibaptis. Ketika mereka berjalan, ayat 36 ya, dikatakan seterusnya, maka orang itu melihat ada air dan dia katakan, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Filipus berkata, janganlah, jangan sekarang, nanti aja. Saya panggil dulu Petrus, saya panggil dulu yang lain supaya mereka menjadi saksi, supaya mereka aja lah yang membaptis. Tidak. Filipus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika orang ini mau dibaptis, lalu ditantang, apakah Anda mau percaya? Jawabnya, ya percaya. Dan orang ini pun dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang kita bisa pakai untuk kita terus bersaksi. Setiap saat, setiap waktu Tuhan kasih kesempatan, kasih peluang untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Mustahil ya, dalam sepanjang hidup kita ini, kurang lebih saya saat ini 30 tahun lebih, tidak ada satupun kesempatan saya untuk berbagi. Bahkan atau tidak pernah sekalipun saya untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Waduh, itu betul-betul keterlaluan kita. Oleh karena itu, mari kita pegang prinsip ini. Yang pertama, bahwa kita mau terus peka mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Roh Kudus dan mengikuti, menaati tuntunan tersebut. Yang kedua, kita senantiasa memanfaatkan segala media yang ada, apa yang kita miliki untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Yang ketiga, menggunakan setiap kesempatan, setiap momen untuk kita bersaksi kepada orang lain. Jangan menyia-nyiakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka terjadi apa ketika kita menyaksikan kepada orang lain? Yang pertama, maka ada keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan kitanya yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Maka orang Ethiopia itu pun mengakui bahwa Yesus anak Allah. Dan dia memperoleh anugerah keselamatan itu. Yang kedua, maka terjadilah sukacita yang melimpah. Pemberitaan kita yang kita sampaikan dan orang menerima apa yang kita sampaikan. Orang itu bersukacita karena telah menemukan apa yang selama ini mungkin dia tunggu-tunggu. Apa yang selama ini dia cari. Ada sukacita besar, ada sukacita yang melimpah. Ada sukacita yang besar, ada sukacita yang melimpah. Perhatikan ayat yang ke-39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Maka saya teringat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 15. Pasal 15, Lukas pasal 15. Tentang ilustrasi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tentang dirham yang hilang. Tentang domba yang hilang dan tentang anak yang hilang. Apa yang terjadi ketika yang hilang ini ditemukan? Surga bersorak-sorai karena ada
keselamatan. Satu jiwa diselamatkan. Ada sukacita yang besar. Tidak ada yang lain yang membuat sukacita yang melimpah sampai pada kekekalan, yaitu hanya satu, keselamatan jiwa-jiwa. Oleh karena itu mari kita terus bersaksi untuk Tuhan. Ya, ada seorang penulis buku, dia katakan begini ya, Bill Hebb dan Mark, dia katakan begini, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Seberapa baikkah Anda dapat mengembangkan waktu dan tenaga Anda dibanding dengan menginvestasikannya pada banyak orang yang akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kekekalan yang telah dia peroleh di surga nanti. Apakah ada investasi lain yang akan menghasilkan upah sedemikian tinggi? Investasi yang sampai pada kekekalan. Investasi di dunia ini, harta yang kita investasikan ke banyak tempat, ke banyak bidang, ke banyak market, mungkin bersifat sementara, tidak dibawa sampai kepada kekekalan. Ya, emas, berlian, intan, permata kita tetap tinggal di dunia, tetapi keselamatan jiwa-jiwa dari pemberitaan yang kita sampaikan dikenal sampai di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan hari ini, marilah kita dengan berani, dengan lantang, dengan penuh hikmat untuk bersaksi kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, bisakah kita bersaksi? Apakah mudah sih bersaksi itu? Tentu saya berani katakan mudah. Mengapa? Ya karena itu sesuatu yang telah kita alami, yang telah kita dengar, dan yang telah kita miliki. Kita menceritakan itu. Contoh, saya akan merekomendasikan ketika saya makan mie, contoh anggaplah di Batam ini mie tarempa. Mie tarempa itu enak sekali. Saya merekomendasikan untuk Anda menikmatinya. Untuk Anda boleh mencicipinya. Mengapa? Karena saya telah menikmatinya. Saya telah makan mie tarempa. Tentu saja saya akan berani mengatakan demikian. Dan saya akan dengan mudah menceritakan hal tersebut. Terus yang kedua, mengapa sih saya berani katakan mudah kita bersaksi? Kita bisa memanfaatkan segala media yang ada di lingkungan kita, di mana kita tinggal dan hadir. Kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Contohnya, melalui gadget yang Anda miliki, peralatan-peralatan elektronik yang Anda miliki, Anda dapat gunakan untuk membagikan kabar baik kepada orang lain, untuk membagikan, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Iya, contoh, pasang di status Anda, di status IG Anda tentang firman Tuhan yang dapat memberkati orang lain. Kirim, forward firman Tuhan melalui WhatsApp, melalui email, melalui apapun media yang ada kepada orang lain. Yang mungkin, wah orang ini membutuhkan kasih Tuhan. Saya share, saya bagi. Atau ada media-media yang lain dapat kita gunakan. Mudah sekali. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tentunya sulit bagi kita untuk pergi bersaksi ke tempat-tempat yang jauh. Nah, tetapi melalui media sosial yang ada, kita bisa membagikan kabar baik. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda pasang di status IG Anda, di WhatsApp Anda, di FB Anda? Apakah hanya omel-omelan, hanya hal-hal yang ya bukan berarti nggak boleh, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang itu nggak masalah. Tetapi sudahkah Anda bersaksi tentang Tuhan melalui media sosial Anda? Wah, itu sangat mudah sekali ya. Oleh karena itu jangan berkata sulit, jangan berkata tidak bisa, jangan berkata tidak mau. Tapi mari kita terus dengan lantang, dengan berani, dengan tegas terus bersaksi bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita untuk terus kita berani bersaksi kepada orang lain. Milikilah kepekaan mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, dan mengikuti tuntunannya, menaatinya dengan baik. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan supaya mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendaknya. Yang kedua, memanfaatkan segala media yang ada untuk kita boleh membagikan kabar baik dengan orang lain. Menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menyaksikan, membagikan, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Hidup yang Tuhan berikan kita pakai untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk setia dan taat dari kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi, menyaksikan Kristus kepada sebanyak mungkin orang, kepada orang lain yang mungkin belum mengenal cinta kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada,
dalam situasi kondisi saat ini, pandemi virus corona yang juga belum kunjung berakhir, kami berdoa Tuhan memberkati, melindungi, jauhkan dari segala penyakit, sakit penyakit yang ada. Kami berdoa kuasa Roh Kudus melingkupi, menyertai seluruh jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan, kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Kami sama-sama bertelut memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Yang bergumul tentang pasangan hidup, tentang kerinduan menjadi keturunan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.